Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan saling bertemu, kesempatan saling berbagi ilmu, dan kesempatan saling mengingatkan. Untuk itu tetaplah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah ilmu pengetahuan keluhuran budi dengan mengangkat sebuah judul Habis gelap terbitlah terang. Dari kegelapan menuju terang benderang. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita kiaskan bahwasanya manusia ini dari prosesnya seperti halnya seekor ulat yang dulu awalnya ulat itu dikatakan menjijikkan, manakala sudah menjadi kupu-kupu, banyak manusia ini yang menyukainya. Begitu pula dengan manusia ini, yang semula diri manusia ini banyaknya dosa, dan manusia itu bertobat, akhirnya menjadi suci, menjadi fitrah, dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Dan ini pun pernah terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam, yang mana Nabiullah Adam alaihissalam ini sempat terputus talinya Allah yang disebabkan oleh Nabi Adam ini telah memakan buah khuldi. Padahal Nabiullah Adam alaihissalam ini dulu telah di-warning sama Allah, janganlah engkau mendekatkan pohon khuldi itu. Karena bujuk rayunya iblis, Nabi Adam alaihissalam ini mendekati buah khuldi dan akhirnya memakannya. Hingga setelah dimakan, singkat cerita, Nabiullah Adam alaihissalam ini diusir dari surga. Seperti halnya diri kita manusia ini, bentuk dari memakan buah khuldi tersebut adalah sudah mengenal tentang kesenangan-kesenangan duniawiyah, sudah mengenal uang, sudah mengenal perempuan atau laki-laki, sudah mengenal tentang kehormatan dan lain-lain sebagainya itu. Dan karena berhubung telah mengenal tentang kesenangan-kesenangan duniawi itu,
mau tidak mau hati Anda, hati manusia tersebut dilalaikan oleh Allah dan bersenang-senang terhadap kesenangan duniawiah. Berhubung lalai pada Allah dan hanya selalu ingat tentang urusan-urusan jasad jasmania ini, menuruti langkah-langkahnya setan, menuruti hawa nafsu, maka manusia itu menjadi budaknya iblis alias budaknya hawa nafsu. Ya karena memang hawa nafsu itu, iblis itu tujuannya agar manusia ini melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadi teman sebanyak-banyaknya di neraka. Itulah saudara-saudaraku awal daripada bentuk manusia kita ini. Banyak manusia kita ini, banyak saudara-saudara kita ini yang awalnya telah mengikuti langkah-langkahnya setan, mengikuti hukum-hukumnya hawa nafsu, maka itulah yang kami maksud alam kegelapan, yaitu alam yang gelap gulita. Tetapi jika manusia itu sendiri menginginkan hatinya menjadi baik dan ingin menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul ingin kembali kepada Allah, maka Allah sendiri akan menuntun manusia itu. Dan Allah akan mendatangkan warid, akan mendatangkan ajaran-ajaran dinut tauhid. Ajaran di mana dinut tauhid ini untuk membimbing hati manusia supaya keluar dari kegelapan, supaya keluar dari jebakan hawa nafsu. Yang dimaksud kegelapan di sini adalah situasi hatimu, situasi hati menjadi budaknya hawa nafsu. Apa buktinya hati manusia itu kok gelap? Apa bukti manusia itu menjadi budaknya hawa nafsu? Buktinya adalah mereka hatinya ini banyak berhala-berhala, tidak merasa tentram. Walaupun hatinya itu mengucap syukur, walaupun mereka hartanya juga berlimpah, walaupun pangkat dan jabatannya tinggi, tetapi mereka itu tidak pernah menemukan sebuah kedamaian. Itulah buktinya daripada hati manusia itu masih gelap. Ya karena gelap kenapa? Ya karena hati mereka telah ditutupi tentang berhala-berhala berupa kesenangan-kesenangan. Tetapi bila hati ini mau mengikuti ajarannya Rasulullah, mengikuti ajaran hakikat menuju ma'rifat, maka hati mereka akan keluar dari kegelapan menjadi terang benderang. Bukan berarti kita ini dilarang meninggalkan duniawiyah. Bukan berarti kita ini tidak boleh bekerja. Bukan berarti kita ini meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawiyah, jasad jasmaniah ini.
Tetapi di sini adalah konteksnya hati. Walaupun jasad jasmania ini bersinggungan dengan dunia, tetapi hati ini tidak boleh campur tangan pada urusan dunia. Hati ini tidak boleh campur tangan tentang urusan duniawiya. Walaupun jasad jasmania ini selalu bersinggungan kepada dunia. Hati harus bisa melihat Sang Maha Hidup, yaitu Tuhan. Bahwa semua apa yang dilakukan itu adalah atas penguasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud habis gelap terbitlah terang adalah hati yang asalnya masih mengaku-ngakui bahwa dirinya makhluk yang bisa segala-galanya, bahwa makhluk ini yang ikut campur berperan akhirnya bisa kembali kepada ilallahnya, kembali kepada Allah di situ. Bahwasanya mereka ini yang awalnya hatinya menjadi gelap, menjadi budanya hawa nafsu, mereka sadar dan menyadari, mereka bertobat, mereka sadar dan menyadari sebetul-betulnya bahwa yang memperjalankan dirinya, yang menguasai dirinya, yang berkehendak terhadap dirinya adalah Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku yang kami maksud daripada tema di atas tadi, yaitu habis gelap terbitlah terang. Dari kegelapan menuju terang benderang. Jika hati manusia ingin menjadi terang benderang, maka dia harus mau melakukan apa? Yang melakukan ilmu yang didapat dari guru akhirat, memahami, mempraktekkan, lalu mengistiqomahkannya. Menyibukkan hati selalu berzikir pada Allah. Di mana zikir ini yaitu yang sering kami sebut adalah zikir sirul asror. Mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh, sampai dengan fana'ul dzikri. Hati selalu sibukkan berbicara kepada Allah. Walaupun jasad jasmania ini bersinggungan terhadap urusan-urusan duniawi. Entah kita bekerja, entah kita sedang menghadapi masalah, entah dalam keadaan dimanapun, hati ini selalu sambungkan kepada talinya Allah, selalu berzikir, selalu untuk berbicara kepada Allah, walaupun jasad jasmania ini bersinggungan dengan dunia. Barang siapa manusia yang hatinya Allah itu sebagai imamnya, maka hati manusia tersebut akan keluar dari kegelapan menjadi terang benderang. Dan barang siapa manusia di mana hatinya syahwatun dunia itu sebagai imamnya, maka hati manusia tersebut akan menjadi gelap gulita dan akan dijauhkan dari rahmat serta rohimnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
konsekuensinya hanya ada dua. Yang pertama, jika Allah dijadikan imam, hatinya selalu dikumandangkan, selalu berbicara kepada Allah, maka hati manusia itu terang benderang. Bentuknya apa? Manusia tersebut menemukan sebuah kedamaian, sebuah ketentraman jiwa. Walaupun dihadapkan dengan takdir qadhi ataupun pasti, walaupun didatangkan dengan takdir yang tidak enak ataupun enak, manusia tersebut, golongan ahli zuhud, kekasih-kekasihnya Allah itu, hatinya merasa damai dan merasa tentram. Kecuali yang kedua ini, bagi manusia, jika syahwatun dunia itu dijadikan sebagai imam, maka hati manusia tersebut tidak akan pernah menemukan sebuah kedamaian. Hatinya orang tersebut tidak akan menemukan ketentraman. Walaupun hartanya banyak, mereka akan selalu merasa kurang. Walaupun pangkatnya sudah tinggi, mereka akan tetap merasa kurang. Walaupun istrinya sudah cantik, mereka akan tetap selalu kurang. Itulah saudara-saudaraku konsekuensi daripada jika manusia itu memilih syahwatun dunia sebagai imam, dijadikan sebagai zuhud. Untuk itu saudara-saudaraku, keluarlah dari kegelapan menuju terang benderang. Habis gelap, terbitlah terang. Mau tidak mau, jika hati Anda ingin terang benderang seperti cahaya bulan purnama, Anda harus ma'rifatullah. Harus cari guru akhirat, pahami ilmunya, praktekkan, serta lakukan secara istiqomah. Itulah saudara-saudaraku, pada hari ini kami hanya menyampaikan, saling mengingatkan. Semoga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan dari kegelapan menjadi selalu terang benderang. Itu saja yang bisa kami sampaikan, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.